Alhamdulillah, sebelum kita melanjutkan makna, tafsir dan pemahaman dari surah Al-Fatihah, tak terasa kita sudah berada di ayatnya yang berbunyi Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi sebelumnya izinkan kami menyampaikan dua hal titipan dari Kandet Kemenak Kota Makassar. Baru-baru tadi kami sore dikumpulkan mubalik di Kota Makassar dan Kepala Kementerian Agama Makassar, Dr. Haji Muhammad namanya, Kandet kita yang sudah 7 bulan sebagai Kandet Menak Kementerian Agama Kota Makassar, menitipkan dua hal kepada kami untuk kami sosialisasikan kepada jamaah. Yang pertama yaitu sebuah data masjid di Makassar, sebagaimana survei dan data dari Pak Kandet kita yang diselenggarakan oleh Kesrah Makassar, ya, kerjasama dengan Pemkot kita. Pak Kandet mengatakan bahwa data statistik di Makassar hampir 1.500 masjid. Banyak juga ya, alhamdulillah. Makassar ini salah satu daerah yang banyak masjidnya, 1.500 masjid termasuk Masjid Jami Rapokali. Tapi datanya adalah cuma 200 masjid kurang lebih yang punya SHM, sertifikat hak milik. 200 di masjid. Selebihnya hampir 1.300 masjid, 200 dengan 1.300, 4 kali lipat lebih banyak, 1.000 lebih banyak lebih. Masjid-masjid di Makassar tanpa ada SHM-nya, sertifikat hak miliknya. Saya tidak tahu Pak Ketua, pengurus di sini takmir, ya, semoga masjid kita ada. Tapi kalau tidak ada, akan dilonceng dalam waktu dekat ini. Pak Wali dan Pak Kandet membuka sebuah badan wakaf Makassar, badan wakaf ibu-ibu dan bapak-bapak. Jadi kita data semua masjid yang tidak ada SHM-nya dan wakaf-wakaf yang lainnya. Kenapa harus diurus? Kata beliau, kita tidak tahu 50-100 tahun akan datang. Kalau tidak ada sertifikat administrasi berbadan hukum hitam di atas putih, ya, SHM-nya sebuah masjid, tidak tahu beberapa puluh akan datang. Bisa masjid jadi hotel, bisa masjid jadi pasar, bisa masjid jadi rumah pribadi dan seterusnya. Ya, supaya menghindari hal tersebut, ya, akan dibuat badan wakaf di Makassar. Ya, nanti kita diskusi di pengurus masjid, apakah di sini masjid tak ada atau tidak. Kalau tidak, siap-siap bagaimana administrasinya dan seterusnya. Ya, itu yang pertama. Berarti kabar gembira, apakah masjid di sini atau masjid sekitar ini, apalagi masjid-masjid baru, apakah SHM-nya atau tidak. Kenapa? Beberapa tahun terakhir banyak itu wakaf masjid cucunya yang tuntut. Kakekku bilang, tidak pernah bilang begitu kakekku. Iya gitu kan, dituntut. Walhasil begitu pula sekolah-sekolah, ya, sekolah-sekolah ketika ahli warisnya sudah tidak ikhlas lah begitu, ya, ada duniawi dan sebagainya. Apalagi dulu kan istilahnya bilang ucapan mulut ji, ambil mini, ya kan? Tidak ada hitam di atas putih, begitu, ya. Makanya sertifikat hitam di atas putih sekarang itu sangat penting jamaah, ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, beliau selaku Menteri Kementerian Makassar di sini
menitipkan salam bahwa Menteri Agama kita yang merupakan orang Sulawesi Selatan, ya, lama di Makassar di sini, beliau menetapkan 4 program utama Kementerian Agama, termasuk yang harus diterapkan di Makassar, dan semoga ini bermanfaat. Cukup kita sebutkan saja secara singkat, ya. Kalau dibahas lagi tidak jadi orang pengajian. Ya, 4 saja. Yang pertama, Menteri Agama kita mengharapkan terjadi kerukunan antar umat beragama. Kerukunan antar umat beragama. Ada satu data yang disampaikan kandidat kita tadi. Tahun 2024, Makassar termasuk kota yang paling tidak toleransi terhadap agama yang lain. Kemudian karena beliau adalah senior kami di kampus, apa buktinya Kakak Haji? Saya hanya bilang, Kakak Haji, apa buktinya, apa anunya, bahwa itu begini, indikatornya ada survei. Masyarakat secara umum diberikan beberapa pertanyaan. Satu saja dikasihkan contoh. Siapa pemimpin favorit Anda? Diberikan opsi. Saddam Hussein. A. Saddam Hussein. B. Osama bin Laden. C. Ayatullah Khomeini, anunya Iran. 4. Kiai Haji Hashim Ashari, ya, salah satu pendiri atau kakeknya Gus Dur. Ternyata kebanyakan yang pilih Osama bin Laden. Masya Allah, Osama bin Laden. Ya, yang kita tahu bagaimana Osama bin Laden itu, apakah termasuk aliran keras atau apa, tentu bapak-bapak sudah tahu. Tapi alhamdulillah data terbaru 2026, Makassar sudah mulai toleransi terhadap hal-hal begitu, sudah lebih moderat. Oke, kita percepat, itu yang pertama. Yang kedua adalah ekoteologi. Bagaimana kita menjaga lingkungan, apalagi kemarin kita tahu Aceh, Sumatera Barat terjadi bagaimana penggundulan hutan, belum lagi di Kalimantan dan lain-lain sebagainya, belum lagi ada tambang-tambang ilegal, longsor, banjir, banyak korban jiwa. Makanya tibalah saatnya kita menjaga alam ini, ya. Data terbukti bahwa sebuah pohon bisa hidup sampai 5.000 tahun. Diceritakan di Chili, di sana di Chili dekatnya Brasil situ, Chili, negara Chili, ada satu pohon usianya 5.800 tahun. Tapi tidak sampai 1 jam bisa ditebang, mati. Begitu. Tapi susahnya ini pohon dianu. Pinus itu, pohon pinus jamaah itu bisa berusia ratusan tahun, bahkan ribuan. Ada pinus di daerah Amerika sana, California, itu usianya 4.800 tahun. Pohon pinus, ya. Makanya di Malino itu, ya, di Bolangi, di mana di situ harus dijaga baik-baik alam kita Indonesia ini, ya. Susah itu menjaga alam. Oke. Kemudian yang ketiga adalah beliau menyarankan kepada kita untuk meningkatkan nasionalisme, terutama bagi anak muda. Makanya di kementerian dan kantor-kantor negeri itu setiap jam 10 pagi biasa diputarkan lagu-lagu, ya, lagu-lagu kebangsaan Republik Indonesia. Bukan hanya main bola orang, ya kan, Piala Dunia tidak ada Indonesia. Nah, tidak dengar makin. Oke. Untuk itu, untuk meningkatkan nasionalisme. Kenapa? Data yang dibuktikan bahwa ada saja orang yang tidak mau menghargai bendera Republik Indonesia, ya, dan seterusnya. Tidak maukah hormat ataukah pandang ente negara kita, dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah pendidikan agama, baik di sekolah umum maupun di sekolah pesantren, itu berbasis cinta. Tidak ada pakai kekerasan. Beda kita dulu. Kalau mengaji ki bapak-bapak ibu-ibu bagaimana? Ya kan, disuruh-suruh ki angka-angka begini, belum lagi apa hukumannya dan sebagainya. Sekarang tidak zaman. Kenapa? Ada namanya perlindungan hak asasi manusia bagi wanita dan anak-anak. Dihukum ki, dikasih penjara ki kalau sampai kita KDRT atau memukul, baru ada bekasnya di sini. Ada bekasnya.
Kenapa? Ya, sejak 16 tahun yang lalu guru saya di pesantren dipenjara selama seminggu gara-gara memukul adik kelas saya yang tidak ke masjid, kakinya, betisnya, dan ada baliktang yang bilang orang, ada bekasnya. Ya kan? Bukankah memang ada hadisnya Nabi, Ustaz? Kalau sudah usia berapa pukul ki, ya kan? Dan seterusnya dan seterusnya. Ternyata sekarang hukum di Indonesia kalau sudah ada tindakan kekerasan begitu, nauzubillahi min dzalik, ya, bisa dikasih masuk penjara, tidak peduli ustaz atau bukan, dan seterusnya. Mungkin itu saja pesan dari kami, ya, yang kami langsung Palembang sampaikan dari Kementerian Agama Republik Indonesia Kota Makassar. Oke, terima kasih. Kita kembali di firman Allah yang berbunyi, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon. Di sini minimal kita akan bahas dua hal. Semoga cukup waktu. Yang pertama, firman Allah ini secara gramatikal, struktur bahasa Arab aneh. Kenapa aneh? Karena mendahulukan objek daripada subjek predikat. Kita semua pernah SD SMP tahu itu SPO, subjek predikat objek. Apa itu subjek predikat objek? Contoh, saya minum air mineral, ya kan? Air mineral adalah objek. Harusnya yang normal itu adalah kita menyembah Allah, begitu, ya. Tapi ini dalam Al-Fatihah ribaleki, hanya kepadamu Allah kami sembah, dibaleki. Sama kalau kita bilang air ku minum, begitu, ya kan? Air ku minum. Sayur Bapak apa? Ku beli tadi. Nah, begitu. Harusnya kalau tata bahasa, kalau ada guru bahasa Indonesia di sini, ya, kalau tidak salah ada teman dari mama saya guru SMA 5 di sini, Ibu Nurlela, orang Sopeng. Biasa saya antar undangan di sini. Kalau tidak salah, guru bahasa Indonesia di sini. Tidak tahu apakah ada beliau atau tidak. Oke, kalau ada guru di sini bahasa Indonesia pasti lebih tahu subjek, predikat, objek, begitu ya. Nah, harusnya begitu. Tetapi kenapa Al-Quran dibaliki? Apakah kaedahnya ini salah? Jawabannya, tafsirannya tidak begitu. Karena mendahulukan Allah daripada yang lain-lain. Didahulukan Allah daripada yang lain. Karena kenapa? Kaidah bahasa mengatakan, apa yang diucapkan pertama itu yang diprioritaskan. Nah, di sini dibacakan dzikrul ula aula. Nah, apa artinya dzikrul ula aula? Menyebutkan pertama maka itu yang lebih utama. Contoh, saya beli sayur di pasar, tapi ketika dibalik di pasar Kak beli sayur, apa bedanya? Kata pertama saya berarti menekankan saya ini yang pergi Bapak, tidak digandeng tadi, bukan anak tak. Misalkan saya yang pergi ke pasar, ke jauh-jauh ke Terong, ke Panampu, pasar Panampu beli sayur, ya kan? Saya. Oke? Jadi penekanannya apa? Kata pertama saya bodoh, saya sendiri. Tapi kalau dibalik, ya, di pasar saya beli sayur, berarti penekanannya apa? Yang utama adalah pasarnya. Di pasar Kak, ya kan? Bukan dibeli yang pagandeng itu, yang lewat-lewat, tidak, bukan. Tapi di pasar Kak itu, pasar Panampu Kak, di Terong begitu. Ya, begitu kan? Jadi pendekatan. Nah, kita pilih. Kalau kami menyembah Allah, berarti kaminya yang menyembah, dahulukan. Tapi ini Allah hanya kepadamu, ini yang didahulukan. Berarti kalau mau dipilih, kami beribadah dengan Allah tujuan kita, berarti yang paling utama adalah Allahnya.
Prioritas utama kita sebagai hamba adalah itu hanya kepada Allah. Saya pernah ditanya seorang tentara teman SD saya dulu, waktu pernah basis di hutan. Saudara, saya sempat di hutan kurang 3 bulan dan hanya 1 hari 2 hari sholat. Kenapa? Ini baju yang melekat satu-satunya kotor. Masa kepada Allah saya beribadah kotor? Ya, bagaimana saya mau sholat subuh, sholat duhur? Kalau wudu oke lah, kalau ada air, kalau tidak ada tayamum oke lah. Tapi ini botok kak najis, iya kan? Masa saya hadas najis botok di hadapan Allah begini? Belum lagi ada tanah apa, tidak mandi apa, ya kan? Di hutan dan seterusnya. Oke. Kalau kita utamakan ibadahnya, oke. Ilmu fikih mengatakan ada syaratnya orang sholat, ada rukunnya, ada sunnah-sunnahnya, ya kan? Bagaimana bersih dan seterusnya, tohara namanya. Ya, tapi berdasarkan ayat ini, iyyaka na'budu, pakalompo kareng Allah Ta'ala. Ya, na'budu baru kita sholat. Artinya tidak ada salahnya kita di hadapan Allah, ini mikodom pakaianku, ini mikodom pakaianku, ya, yang saat ini ya Allah saya pakai menyembahmu. Saya sudah menjaga kebersihan apa dan sebagainya. Tidak sengaja tonjaki ambil kotoran kasih begini, tidak. Apalagi kalau buta kan tanah, kuli ini tanah, sama-sama aja bersih, sama-sama di tanah. Mohon maaf, beda kalau ada kotoran ya kan, najis dan seterusnya. Nah, kalau jelas-jelas tidak ada juga begitu, ya begitulah. Lagi pula cuma 2 bulan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun mungkin ada apakah mengatakan itu nanti ada kafaratnya, iadahnya dan seterusnya, itu lagi masab-masab. Yang penting kalau hal tersebut kita dahulukan Allah, berarti Allah saja terlebih dahulu, ya. Allah dan salat saja. Bagaimana keadaan nanti insya Allah Allah lebih tahu bagaimana keadaan hamba-hambanya. Kemudian kita lanjut. Untuk itu, ibadah yang paling utama adalah iyyaka, hanya kepada Allah. Sekarang kata-kata hanya. Tentu kita tahu jamaah, kalau kita bedakan bahwa kepada Allah kita menyembah atau hanya kepada Allah. Nah, kita sudah tahu, berarti dengan adanya hal hanya, kita hanya menyembah hanya semata-mata nawaitu usolli kita. Terlepas itu diucapkan atau dalam hati, itu ilmu fikih. Yang penting ketika kita sholat lillahi, hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi prioritas utama ketika kita sholat jamaah adalah sholat kita peruntukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan apapun, ya. Oke. Kemudian yang kedua, di sini dibahas tentang makna na'budu. Huwa adalah, di sini ada kata na artinya dalam bahasa Arab na'budu beda dengan a'budu, ya. Contoh, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu, saya tidak menyembah, surah Al-Kafirun. Tapi surah Al-Fatihah induk dari segala surah, ya, pembuka dari Al-Quran, dikatakan na'budu, kami. Oke. Kalau tadi sholat berjamaah jamaah cocok ji. Pak Imam bilang hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, banyak ji sholat berjamaah. Oke. Tapi tadi sholat sunnah, ya, sholat sunnah tadi, baik sebelum sholat qobliyah ba'diyah maupun sebentar, atau tahiyatul masjid, tarawih, bahkan salat jenazah juga, ya, salat jenazah juga, apakah kita sendiri dan seterusnya. Bagaimana salat kalau sendiri? Di malam hari kita tahajud, oke. Di duha kita juga salat duha. Kita juga salat apa dibilang? Iyyaka na'budu. Pertanyaannya, kenapa pakai kami? Ya, padahal kalian tak jinne atau mengaji kini kemarin patamaki, harusnya hanya kepadamu ya Allah aku menyembahmu, aku. Tapi ini kami. Oke. Jawaban singkatnya, ya,
inilah teks yang harus kita ikuti. Al-Quran tidak boleh diubah-ubah, ya. Tapi kalau kita kaji tafsir dan hikmahnya, ada banyak. Di sini dikatakan al-insanu, ya, jasadan wa ruhan. Manusia itu ada jasmani dan ada rohaninya. Betul atau tidak? Pasti betul. Ya. Jadi walaupun kita sendiri, tapi ada satu elemen di dalam tubuh kita ditemani dengan elemen yang lain saling melengkapi. Ya, ada jasmani yang kasar, ada rohani yang halus. Ya. Satu. Berarti kalau begitu, di dalam tubuh kita bukan kita yang menyembah, tapi banyak elemen juga jasmani, fisik maupun non fisik, spiritual menyembah Allah. Satu. Kemudian ainan wa anfan, dan seterusnya, walisanan. Kita juga di tubuh kita ada banyak. Telinga, hidung, lisan, tangan. Itu juga kita juga niatkan semua menyembah Allah. Walaupun kita sholat di tengah malam sendiri, ya, oke. Kita tadi sholat sunnah juga sendiri, tetapi selain jasmani dan rohani kita, yang sambayang, telinga juga ikut, ya kan, menyembah Allah, mengakui Allah. Mata juga lebih-lebih, apalagi mulut, otak, pikiran, dan seterusnya, apalagi kaki, tangan, ikut semua menyembah Allah. Berarti banyak unsur di tubuh kita yang juga menyembah Allah. Makanya karena banyak menggunakan kami. Kalau mata saja, berarti saya ya Allah yang menyembahmu. Telinga saya ya Allah kalian-kalianku. Tapi tidak, semuanya na'budu, menyembah Allah. Makanya kurang tepat ke orang sambayan. Kalau kalau orang sholat tetapi ada dalam dirinya tidak sholat, mulutnya sholat, matanya tunduk, oke, tubuhnya semua berdiri, ya, tangannya juga bersedekap, oke, tapi mohon maaf, otakna, akalana, pikiranna tenas sambayan. Apa nak pikirkan sebentar, masih buka di penjual bakso atau tidak, misalkan, ya, malam Jumat kini kawe, apa mendidik sebentar malam Jumat dan seterusnya. Bisa dari tahu, ya kan? Berarti kalau ini sholat atau tidak? Harusnya na'budu, semuanya ikut sholat. Makanya secara umum, ya, ada lagi ulama kita yang bagi tubuh kita, diri kita empat unsur, ditambah 4 unsur. 4 unsur ini yang biasa kita dengar jamaah: api, tanah, angin, apalagi air, ya, seperti avatar, ya. Kalau di dalam tafsir itu ada tafsir Ruhul Bayani, kalau tidak salah juga membahas tafsir ini. Ya, ternyata kita dari 4 elemen satu. Tetapi selain 4 elemen ini, kita juga punya elemen apa? Coba, elemen pertama, jasmani. Ini jasmani. Makanya ini telinga, kepala, semua sholat kepada Allah. Itu namanya elemen jasmani. Elemen yang kedua, ada ulama membagi yang kedua adalah lidah. Ya. Jadi ada orang menganggap lidah itu bagian dari jasmani. Ada ulama kita menganggap. Tetapi ada juga ulama membedakan. Lain itu jasmani, lain itu lidah. Itu unsur yang berbeda. Apa buktinya? Contoh ketika kita definisikan sholat. Sholat adalah sebuah perbuatan dan sebuah ucapan tertentu dan seterusnya. Berarti perbuatan itu jasmani, betul. Ucapan, ya, ucapan apa? Bukan itu mata, bukan telinga, lidah. Berarti ada elemen kedua. Coba kita lihat gerakan sholat kita. Allahu Akbar, Allah, lidah. Sambil tubuh, terserah mau bagaimana caranya. Ini ilmu fikih namanya. Begitu kan? Belum lagi baca Al-Fatihah, lidah, tapi tangan sambil bersedekap, kaki juga sambil berdiri bagi yang mampu. Begitu. Jadi dua elemen ini, jasmani dengan lisan yang menyembah Allah. Berarti semuanya ini harus beribadah. Iya, masih ada elemen ketiga jamaah. Namanya tadi akal. Akal atau
ketika dia bergerak namanya pikiran. Ini juga harus na'budu, menyembah kepada Allah. Ya. Dan ada yang tahu poin yang keempat. Apa yang poin keempat? Itu namanya qalbu. Qalbu, rasa. Rasa ini juga harus na'budu, menyembah Allah. Bagaimana caranya Ustaz? Tunggu dulu. Surah Al-Mu'minun, ya, surah Al-Mu'minun. Ciri-ciri orang mukmin. Idza zukirallah, apabila dibacakan, disebutkan namanya Allah, disebut saja Allah kan? Allah, la ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, dan seterusnya. Oke. Lidah mengucap, mulut juga mulut mengucap. Ya. Ini bisa bergerak, subhanallah, dan seterusnya. Tetapi apa kalau surah Al-Mu'minun? Bukan lidahnya yang patokan, bukan tangannya. Ada orang tak begini-begini masih kira apa? Bukan patokannya itu. Apa? Wajilat qulubuhum, bergetar ki kolbunya. Bukan bergetar ki lidahnya, akalanya, jasmaninya ikut bergetar. Boleh jadi, tapi yang paling utama ciri tahu apakah beriman, bergetar kolbunya. Berarti kalau begitu, kolbu salah satu elemen yang harus na'budu, menyembah Allah di dalam kitab. Kolbu. Apakah hati kita ketika mengucapkan kolbu sudah mulai bergetar hati kita atau tidak? Makanya ini namanya aspek yang keempat dalam diri kita yang harus juga menyembah Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya? Qalbu. Bukan kalau imam kita sholat makmum imam bersendiri kemudian berbicara dalam hati kan? Ada biasa kan berbicara dalam hati. Apa ini, apa begini, ya kan? Capekku apa aku, ya kan? Bici-bici dalam hati, bisikan hati. Berarti hati kita berbici-bici. Tidak sambayang apa nak bikin? Bicara ji, mulukah saja. Kalau bicara beberapa kata, geser lagi sambayang kan? Ya. Nah, kalau kalbu yang bicara, memang secara ilmu fikih tidak dihitung bahwa itu sah atau tidak ji. Tetapi ini mempengaruhi kekhusyukan kita ketika sholat. Nah, kita kembali. Na'budu di sini bermakna ibadah kepada Allah, baik jasmani maupun rohani. Seluruh organ kita juga ikut juga na'budu, menyembah Allah. Kemudian yang terakhir adalah elemen api, tanah, air, dan angin kita juga semua menyembah Allah. Jasmani, lisan, akal yang tidak dimiliki makhluk yang lain, dengan kolbu ini rasa itu juga harus menyembah Allah Subhanahu wa taala. Semua ini all in one, semua ini sujud, beribadah, ruku, takbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau semua ini sujud jamaah, ya, semua tubuh tak sembahyang, tidak perlu ada KPK, tidak perlu ada polisi. Kalau menurut saya berikan contoh. Apa kata yang paling sering kita ucapkan untuk menutup sholat? Diakhiri dengan salam, assalamualaikum. Lidah tak tahu sudah beri salam, assalamualaikum, goyangi. Jasmani, leher, bahkan ini mata semua ikut assalamualaikum, kanan kiri. Jasmani oke. Pertanyaannya, akal kita bagaimana ibadahnya kalau bilang assalamualaikum? Kalbu kita apa ibadahnya kalau assalamualaikum? Apa artinya batuan itu assalamualaikum? Keselamatan. Kenapa keselamatan? Ya, memberikan rasa aman kepada orang lain. Mohon maaf, ada begal assalamualaikum itu? Tidak. Masa assalamualaikum toboko? Tidak. Assalamualaikum kampi kanun? Tidak. Konsep dari salam berarti rasa aman, selamat. Kalau ada orang disakiti bagaimana? Hilang sendal, hilang ini, begal, dan seterusnya. Mohon maaf, marah-marah sehingga kita sakiti orang, pukul orang,
apa lagi, dan seterusnya. Belum lagi fitnah, bohong, dusta, sakiti orang. Berarti tidak kasih salam dong. Keselamatan mulut ini gampang. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Iya kan? Iya gampang. Chat juga gampang. Assalamualaikum. BSN lain apa? Iya gampang itu. Tapi apa anunya? Akal kita. Nah paham kila. Ketika salam harusnya orang yang rajin sholat, rajin akalnya dan kalbunya salam. Berarti harusnya dia di mana dia berada memberikan orang tersebut keselamatan. Di mana orang dia butuh pertolongan, nah bantu. Di mana orang dia mustahil orang sakit hati gara-gara dia. Ucapannya bagus, lembut, apa. Tidak bisa Ustaz, orang Makassar kini, orang Bugis Makassar ki, tidak bisa. Tidak tonji, iya kan? Banyak tonji ulama-ulama kita keturunan di sini Bugis Makassar, iya kan? Tetapi seperti Guru Tak Ambo Dalle, sini Guru Tak Muhammad Nur lama berdakwah, tetapi juga cara dakwanya lembut, apa Guru Tak Sanusi Baco. Saya paling ingat itu jamaah. Ini saya lihat tadi tol ini, saya langsung ingat tadi karena banyak di sini lalu lalang. Saya diceritakan sama seorang supir yang membawa Guru Tak Sanusi Baco ketika beliau masih hidup, ketua MUI kita yang tidak tergantikan. Ketika itu namanya Guru Tak dijemput dengan seorang sopir lewat tol. Ya di sini pasti lewati masjid di sini, di atasnya, sampingnya. Kemudian karena buru-buru pari-pari, ya kan? Guru Tak langsung bilang, Bapak, bagusnya mobil tadi. Iya pakai. Oh, sambil lamalak anunya bapak ini baru udah sampai 1 tahun. Oh iya. Dah seperti mobilku lama nih. Oh iya pakai. Oh iya belum sadar. Iya. Baru sampai mobil saya itu tidak bisa cepat begini. Iya. Mentang-mentang istilahnya saya lupa bagaimana bahasa halusnya Guru Tak itu, sehingga dia mengatakan saking lembutnya, ya, dia menyinggung bahwa, mentang-mentang mobil baru kencang sekali apalari auto. Begitu, ya kan? Itu kasarannya. Tapi caranya beliau dengan lembut, ya langsung, oh iya. Oh begini, langsung disadar. Pelan-pelan nih, pelan-pelan. Kata tahu apa dong? Tahu bagaimana kalau ren-ren apa, mana mau tol ya, dan seterusnya. Begitu. Itu artinya pilihan kan ada 2, lembut atau kasar, menyakiti hati orang atau memberikan keselamatan kepada orang dan seterusnya. Nah, kalau orang akal dan kalbunya beri salam, jangan nih gerakan-gerakan yang lain. Panjang lagi cerita, ya, bagaimana akal, kalbu, mulai dari takbir dan seterusnya. Salam saja jamaah. Salam itu adalah memberikan keselamatan sama orang lain. Mustahil orang lain ditipu, ya kan? Mustahil orang lain disakiti kalau orang yang tahu bagaimana salam. Nah, beda halnya kalau tidak sengaja. Kita janjian sengaja terlambat misalkan. Bila tidak mau jangan, tapi macet total demo di situ besar-besaran. Seperti kemarin kapan ya? Demo MBG apa itu dan seterusnya. Itu oke, biar motor susah jalan ya, apalagi mobil dan seterusnya ya. Oke. Mungkin demikian dari kami. Masih ada Pak Ustaz? Sebelum kita lanjut, ada mungkin yang ingin bertanya? Bapak-bapak, ibu-ibu, Pak Haji, Pak Ustaz ingin bertanya tentang sesuatu? Masih ada kurang lebih 5 menit. Alhamdulillah. Oh Pak Ustaz, Pak Ustazku, Ustaz Ahmad. Silakan Pak Ustaz. Ya. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustaz Ahmad Habib yang kami muliakan. Pertanyaan beliau berbicara tentang perbedaan dan persamaannya akal dengan qalbu. Persamaannya, ya.
sama-sama aspek non fisik namanya. Apa namanya non fisik jamaah? Tidak nampak oleh mata, ya. Kalau aspek 1-2 jasmani dengan lisan namanya aspek zohir, bisa dilihat. Lidano sariawan lidano apa ya kan? Itu bisa dilihat. Kenapa telinga tak? Kenapa tangan tak? Atau rukut tak? Kenapa begitu? Sujud tak? Kenapa begitu? Ya kan? Bisa dilihat. Namanya zohir. Mata bisa melihat. Siapapun yang penting maaf bukan dia orang buta pasti nak lihat. Atau bukan dia orang togean, nak dengar kita tahu bagus bacanya. Bagaimana tajwidnya apa nak? Cocok kita tahu, bagus kita tahu, ya kan? Oke. Aspek zohir namanya. Zohir berarti bisa dilihat, bisa didengar. Ya? Oke. Aspek pertama. Oke. Itu akal dengan namanya qalbu. Oke. Persamaannya namanya bukan aspek zohir. Ada ulama mengatakan ini aspek spiritual, 1. Atau aspek batin, 2. Atau aspek non fisik, non materi, 3. Itu banyak istilahnya kalau di buku-buku kajian, artikel-artikel terbaru. Tapi intinya tidak kasat mata. Contoh, otak itu zohir, tapi akal tidak zohir, ya kan? Makan ki coto, minta ki otakna, ada dilihat itu otakna. Tapi mana akalnya? Ada tidak akalnya itu sapi? Tidak ada. Ya, oke. Rumah sakit tadi, nauzubillah, ya kan? Saudara kita sama-sama manusia, ada otaknya, ya bisa dilihat, dironseng otaknya, dironseng. Ya kan? Ada orang gila di situ, jangan di sini, sama-sama ada otaknya, sama-sama. Tapi ketika otak tidak berfungsi, berarti akalnya tidak berfungsi. Jadi akal itu tidak dilihat, akal tidak dilihat, ya. Beda dengan lisan, qalbu juga non fisik tidak dilihat qalbu. Oke? Jadi persamaannya sama-sama aspek spiritual, aspek non fisik, sama-sama tidak dilihat, ya. Dan secara umum sama-sama tidak didengar orang lain secara umum, kecuali ada orang-orang tertentu, mungkin waliullah, pandrita dan seterusnya, bisa melihat pikiran orang atau bisa membaca pikiran orang. Itu orang-orang tertentu. Tapi normalnya kita tidak tahu apa itu nak pikirnya. Anggu begini. Itu mengerti apa haji? Tak do misalkan begitu kan? Tidak tahu ki. Otak di sini, anggu itu hebat, dibilangnya hebat itu. Tidak. Ayah, jelek apa ya kan? Dan seterusnya. Oke, kita lanjut. Persamaannya Pak Ustaz berarti sama-sama tidak kasat mata atau aspek spiritual dan seterusnya. Oke? Persamaan kedua. Aspek ini sama-sama tidak dipelajari di ruang lingkup ilmu fikih. Tidak kajian ilmu fikih. Ilmu fikih kajiannya adalah aspek yang kasat mata. Contoh, tadi kita lihat bagaimana takbir tak? Bagaimana meletakkan tangan, bagaimana ruku atau bacaan Al-Fatihah apa? Belum lagi doa-doa iftitah apa? Ya kan? 7 macam itu kurang lebih doa iftitah apa dipakai? Ya kan? Itu ucapan bisa dilihat, dipelajari, talaki, apilajari boleh. Ya kan? Gerakan bagaimana dan seterusnya. Itu bisa dipelajari. Ilmu fikih. Tetapi mohon maaf, aspek 3 dan 4 ini, akal dengan qalbu secara umum tidak dipelajari, bukan ruang lingkupnya ilmu fikih. Walaupun ilmu fikih sempat membahas kalau sholat harus orang ikhlas. Di antara 4 ini jamaah, yang mana harus ikhlas? Jasmani, lisan, akal atau qalbu? Qalbu yang harus ikhlas. Ya, niat itu di mana? Qalbu. Ya. Oke, qalbu. Makanya ilmu fikih secara umum ketika membahas tentang ikhlas atau niat atau qalbu sebenarnya melangkahi ruang lingkup ilmunya. Karena ilmu fikih itu membahas aspek yang zahir saja. Nah, kalau begitu Ustaz, bukan kajiannya ilmu fikih. Sebenarnya kalau kajian ruang lingkup bukan. Oh, habis waktu.
kajiannya apa? Ada ilmu yang lain yang bahas. Bagaimana lanjutannya? Saksikan episode berikutnya insyaallah ya. Demikian dari kami, mohon maaf kalau ada kekurangan. Sebentar kita akan praktekkan ketika